Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim hamidan wa musalliman wa musallian. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini insyaallah kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang studi kasus PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Pada kelompok ini kami beranggotakan kurang lebih 11 orang. Yang pertama saya sendiri Bastian Limbong, yang kedua ada Saner Dapanuso Siregar, yang ketiga Nur Hayati 24, yang keempat Rasya Jahara, yang kelima Siti Marlina, yang keenam ada Cut Mutiara, yang ketujuh ada Mas Niar, yang kedelapan ada Gita Putri, yang ke-9 ada Bang Sukri, yang ke-10 ada Bang Jimmy, dan yang ke-11 ada saudari kita Rahmawandani. Pada kali ini analisis yang kami lakukan pada studi kasus kali ini yaitu ada analisis strategi melalui visi dan misi, ada identifikasi faktor internal dan eksternal perusahaan, dan ada juga sebenarnya analisis SWOT yang kami analisis pada perusahaan ini. Yang pertama yaitu analisis sejarah atau profil dari PT Sidomuncul ini yang akan saya jelaskan sendiri. Pada awalnya PT Sidomuncul adalah pabrik jamu yang dikelola yang didirikan dari home industry yang dikelola oleh Ibu Rahmat Sulistyo di Yogyakarta pada tahun 1940. Saat itu beliau hanya memiliki 3 karyawan yang membantu beliau menghasilkan ramuan dalam bentuk yang lebih praktis. Sebelumnya kan jamu itu hanya ada tersedia dalam bentuk basah, langsung minum gitu. Dan setelah ibu ini membuat home industrinya, yaitu produk terbarunya yaitu yang pertama berbentuk bubuk, dikeringkan dulu baru dijual. Itu sebuah inovasi baru pada masa itu. Setelah itu pada tahun 1951 beliau kemudian mendirikan sebuah perusahaan sederhana bernama Sido Muncul dengan produk pertama yang dapat melawan influenza yang membuat Sido Muncul menjadi terkenal dan mendapat banyak permintaan. Nah, setelah mengupgrade perusahaannya yaitu yang dari home industry sekarang menjadi sebuah perusahaan yang sederhana yang namanya itu sudah muncul. Mereka membuat yang dari bubuk itu, produk dari bubuk menjadi sebuah produk yang memfokuskan untuk melawan influenza, yaitu godokan tolak angin. Itu adalah produk pertama dari Ibu Sulistyo sendiri. Dan setelah itu termasuk inovasi terbaru, makanya mereka jadi proses bisnisnya jadi berubah. Yang pertamanya dari rempah-rempah jamu, gondokan tolak angin, baru Sido Muncul, jamu influenza, baru ke penjualan. Kepada saudari Gita Putri. Silakan. Pada tahun 1975 dibentuklah perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul yang sebelumnya terbentuk pada SIPI pada tahun 1970. Next. Dan pada tahun 1997, Sidomuncul membangun pabrik jamu modern dengan luas 30 hektar di Kelupuk, Kecamatan Bergas.
Anggaran pembangunan pabrik ditandai dengan peletakan batu pertama. Sido Muncul meresmikan pabrik baru pada 11 November 2000. Persemilan dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia oleh Dr. Ahmad Sujudi MH. Pada saat bersamaan, Sido Muncul menerima 2 sertifikat yang setara dengan farmasi, yaitu pembuatan obat tradisional yang baik dan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Next, Mas. Untuk selanjutnya yaitu analisis dari visi dan misi perusahaan Sido Muncul ini yang akan dijelaskan oleh Saudari Siti Marlina. Kepada Saudari Siti Marlina kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Berikut di sini ada visi dari PT Sido Muncul. Terus, pertama yang menjadi visinya yaitu menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan sekitar lingkungannya. Lanjut, Mas. Dan di sini juga ada, selain visinya, di sini juga ada misinya. Misinya bertujuan untuk yang pertama yaitu mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Dan yang kedua yaitu mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. Dan yang ketiga yaitu membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Dan selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Dan selanjutnya melakukan porat social responsibility atau disingkat juga dengan CSR yang intensif. Mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu analisis lingkungan internal perusahaan industri jamu dan farmasi Sido Muncul Tbk yang akan dijelaskan oleh Saudari Nurhayati 24. Kepada Saudari Nurhayati kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai analisis lingkungan internal PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Yang pertama yaitu tentang manajemennya. Sebagai perusahaan publik, Sido Muncul telah berkomitmen untuk senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance atau GCG dalam setiap aktivitas usahanya. Next. Baiklah, yang kedua itu mengenai pemasaran. Perseroan juga terus melakukan terobosan inovatif pada strategi pemasaran, terutama untuk pasar domestik yang pangsa pasarnya masih sangat besar. Salah satu strategi baru yang diperkenalkan pada tahun 2016 adalah konsep Cafe Jamu sebagai saluran Cafe Jamu. Maaf, saya salah baca. Cafe Jamu sebagai saluran distribusi terdepan produk Sido Muncul. Melalui Cafe Jamu, perseroan menjalin kemitraan yang lebih erat dengan pedagang jamu enceran yang menjadi ujung tombak penjualan. Next, Bastian.
Ini akan dijelaskan oleh insya Allah saudari Cut Mutiara. Kepada saudari Cut Mutiara kami persilahkan. Terima kasih, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nurhayati. Yang ketiga, keuangan. Di tengah situasi yang penuh tantangan, Sido Muncul dapat menjaga momentum pertumbuhannya dengan membukukan penjualan sebesar Rp 2,56 triliun, naik 15,5% dari 2,22 triliun pada tahun 2015. Pendapat tersebut merupakan kontribusi dari penjualan produk segmen jamu herbal dan suplemen sebesar 1,52 triliun, naik 32,6% dibandingkan 1,14 triliun pada tahun 2015. Segmen makanan dan minuman sebesar 963,20 miliar, turun 3,4% dibandingkan 996,77 miliar pada tahun 2015. Dan segmen farmasi yang menyumbang 79,73 miliar, naik pada 4,9% dari 76,4 miliar pada tahun 2015. Next, Bastian. Selanjutnya, produksi dan operasi. Saat ini, Perseroan sedang menyelesaikan pembangunan pabrik baru di Semarang dengan kapasitas produksi sekitar 150 juta saset per bulan yang ditargetkan rampung pada Juli 2017. Kapasitas tersebut akan menjadikan kapasitas produksi total meningkat 166% dari kapasitas saat ini sebesar 90 juta saset per bulan. Di tahun 2016, PT Muncul Mekar terus memperluas jaringan distribusi, baik jaringan distribusi umum atau general trade maupun jaringan distribusi modern atau modern trade melalui peningkatan kerjasama dengan gerai modern atau modern outlet nasional. Perluasan jaringan distribusi terus-menerus dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa distributor. Next, Bastian. Dan yang kelima, ada riset dan pengembangan. Sesuai dengan visi Perseroan untuk terus berinovasi mengembangkan produk-produk yang berkualitas, pada tahun 2016 Perseroan telah meluncurkan produk minuman energi herbal yang merupakan pengembangan varian minuman energi Kuku Bima di pertengahan tahun 2016. Perseroan telah meluncurkan 2 produk baru yaitu Kuku Bima Energi Herbal dan Tolak Linumin. Kedua produk baru tersebut merupakan tindak lanjut atas tanggapan masyarakat terhadap 3 produk baru yang diluncurkan tahun 2015 lalu yaitu Tolak Linu, Tolak Angin Care, dan Kuku Bima Energi RTD. Sebagai pionir perusahaan jamu, perusahaan terus melakukan inovasi untuk menghasilkan berbagai produk kesehatan. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oh, baik, terima kasih banyak atas penjelasan dari saudari Cut Mutiara. Insya Allah untuk penjelasan selanjutnya yaitu analisis lingkungan internal yang keenam yang tentang sumber daya manusia yang akan dijelaskan oleh saudari Masniar. Kepada saudari Masniar kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia. Perseroan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk belajar dan memperkenalkan fungsi seluruh departemen melalui koordinasi lintas departemen. Sistem informasi manajemen, yaitu ini adalah pengembangan IT pada tahun 2016 adalah adanya implementasi dengan dilakukan sasaran keseluruh dari proyek ini adalah untuk melakukan simplifikasi proses bisnis, otomasi dan mengintegrasikan sistem informasi dengan menggunakan paket perangkat lunak. Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi, andal dan sesuai dengan kebijakan perusahaan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Lanjut, Bos. Sistem informasi manajemen yaitu ini pengembangan IT pada tahun 2016 dengan adanya implementasi atau SAP application product in data processing dengan telah dilakukan kick off pada tanggal 15 Desember 2016
dan akan go live tahun 2017. Ini yaitu tentang pengembangan ini memiliki sasaran dari proyek ini yaitu melakukan simplifikasi proses bisnis otomosi dan mengintegrasi sistem informasi dengan menggunakan paket perangkat lunak SAP. Lanjut, Bas. Terima kasih atas penjelasan dari Saudara Mas Niar. Yang selanjutnya yaitu kita masuk pada analisis lingkungan eksternal. Yang pertama yaitu Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Niar. Adapun analisis lingkungan eksternal PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Ekonomi berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, tingkat inflasi tahun 2016 hanya mencapai 3,2%, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2013 yang mencapai 3,35%. Lanjut. Yang kedua, sosial budaya dan demografi. Industri jamu dan obat tradisional telah mengalami perkembangan yang mengembirakan dalam beberapa tahun terakhir. Kecenderungan masyarakat untuk menggunakan bahan alami back to natural dalam setiap aktivitas kehidupan, terutama yang mengangkut kesehatan, terus menguat. baiklah, yaitu selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Saner Davanus Siregar. Kepada Pak Saner Davanus Siregar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Reza Jahara, analisis lingkungan eksternal. Yang ketiga yaitu politik dan peraturan pemerintah. Pemerintah terus berupaya membuka peluang perluasan pasar ekspor dan kerjasama ekonomi bagi industri jamu nasional melalui pelaksanaan skema perjanjian perdagangan bebas yang komprehensif berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau RIPIN pada tahun 2015 sampai 2035. Industri jamu bersama industri kosmetik merupakan sektor prioritas karena berperan besar sebagai salah satu penggerak utama perekonomian. Pemerintah ikut mendorong tumbuhnya industri jamu dan obat tradisional pada satu-satunya melalui kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kemandirian industri jamu dan obat tradisional dengan cara mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor. Lanjut, Mas. Ada yang keempat, teknologi. Teknologi yang berkaitan dengan industri farmasi dan obat herbal semakin berkembang di berbagai dunia. Hal ini didukung dengan jurnal-jurnal penelitian yang terkait. Peran teknologi informasi dimanfaatkan PT Sido Muncul seperti e-commerce, di media perdagangan yang memberikan pengetahuan serta sumber informasi tentang PT Sido Muncul. E-surat, yaitu e-surat atau email sebagai sarana komunikasi antar karyawan, pemasok dan pelanggan PT Sido Muncul. E-perdagangan atau elektronik perdagangan juga perlu teknologi basis database untuk menyimpan dokumen PT Sido Muncul. Sistem informasi manajemen memungkinkan perusahaan untuk melacak data penjualan, biaya, dan tingkat produktivitas dalam perusahaan tersebut. Yaitu yang selanjutnya Customer Relationship Management
atau call center, sebuah sistem yang dapat menangkap setiap interaksi perusahaan terhadap para pelanggan. Yang selanjutnya, Bas. Yang kelima, persaingan. Ini terdapat 1.247 industri jamu dan obat-obat tradisional yang terdiri dari 129 industri obat tradisional atau IoT dan 1.118 usaha menengah obat tradisional atau UMOT dan usaha kecil obat tradisional atau UKOT yang tersebar di wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Industri jamu dan obat tradisional telah menyerap 15 juta tenaga kerja, baik di segmen obat herbal maupun segmen makanan, minuman, kosmetik, spa, dan aromaterapi. Hingga akhir tahun 2016, angka penjualan jamu dan obat tradisional hanya tumbuh sekitar 10% atau sekitar berkisar Rp 18,5 triliun dibandingkan tahun 2015. Beberapa perusahaan yang bergelut di bidang obat tradisional dan menjadi pesaing PT muncul adalah yang pertama PT Air Mancur, yang kedua PT Industri Jamu Borobudur, yang ketiga PT Jamu Iboy Jaya, dan yang keempat PT Industri Jamu Jago. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak atas penjelasan dari Pak Sanarda Penuso. Baiklah, selanjutnya yaitu kita masuk pada analisis yang ketiga, yaitu analisis dan pilihan strategis SWOT atau SWOT PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Yang pertama yaitu tentang kekuatan yang akan dijelaskan oleh Bang Syukri. Kepada Bang Syukri, saya persilahkan. Halo. Halo, kedengaran? Ya, iya Bang. Dengar ke ini Bang. Gimana ketahui pertama harga produk murah, yang kedua adalah SDM yang ada, di mana SDM itu, dan yang ketiga produksi yang terstandar, dan yang keempat distribusi luas dan efisien. Nah, dan yang kelima strategi pemasaran yang kreatif dan inovatif. Dan yang kelima kapasitas produksi termasuk integrasi. Oke, selanjutnya Bastian. Dan di sini ada juga kelemahannya. Masalah yang pertama adalah biaya produksi yang meningkat, kedua dan yang ketiga belum melakukan manajemen risiko baik dan display drawing. Terus selanjutnya pasti Ya Bang, terima kasih banyak atas penjelasan dari Bang Syukri. Insyaallah slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Zimi Indrawan. Kepada Bang Zimi Indrawan kami persilahkan. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Syukri, yaitu peluang atau opportunities. 1. Inflasi yang rendah dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang baik, teknologi informasi yang semakin berkembang, munculnya tren gaya hidup atau back to nature,
4. Peningkatan penggunaan obat herbal di pasar domestik dan internasional. Kemudian industri jamu menjadi salah satu prioritas dalam rencana induk pembangunan industri. Tantangan atau threats: adanya kompetitor langsung, adanya kompetitor tidak langsung atau jamu kimia. Ketiga, adanya barang substitusi. 4. Perbedaan aturan produk herbal di negara tujuan ekspor. Kemudian, Bas. Oh iya Bang, terima kasih banyak atas penjelasan dari Bang Jimmy. Yang selanjutnya yaitu strategi SO, yaitu akan saya jelaskan sendiri. Yaitu strategi SO di sini maksudnya itu bagaimana kita membuat strategi dari poin-poin pada strength dan opportunity tadi, sehingga menjadikan perusahaan semakin meningkat. Yang pertama yaitu dengan kapasitas produksi yang besar, perusahaan dapat meningkatkan penjualan domestik, ekspor produk, memanfaatkan peningkatan penggunaan produk obat herbal domestik dan internasional. Kita ketahui sendiri, sekarang di luar negeri juga banyak tren-tren tentang mereka mengkonsumsi obat-obat herbal. Yang kedua yaitu mendorong ekspor dengan pembukaan cabang di luar negeri. Yaitu sekarang PT Sido muncul setelah banyak melakukan ekspedisi barangnya, yaitu yang pertama misalnya ke Arab Saudi seperti yang ada di gambar pojok kiri ini, dan ada juga saya baca ke Filipina, ke Arab, dan banyak lagi. Yang ketiga yaitu melakukan strategi pemasaran yang kreatif untuk menarik pelanggan baru. Nah, tadi sudah dijelaskan strategi pemasaran yang kreatif yang telah dilakukan sudah muncul. Salah satunya seperti kafe jamu, yang mana dengan membuat kafe jamu ini, PT Sido Muncul dapat langsung berinteraksi kepada para penjual-penjual eceran. Yang kedua yaitu strategi bagaimana membuat weakness dan opportunity itu menjadi sebuah peluang untuk bisnis Sido munculnya itu, yaitu setelah poin-poin dari weakness tadi dan opportunity tadi, kita mengambil kesimpulan untuk membuat strategi, yaitu dengan melihat peluang bisnis yang ada, perusahaan dapat mencari alternatif supplier serta melakukan tata kelola perusahaan dengan lebih baik. Di sini mencari alternatif supplier yaitu agar bahan-bahan baku untuk produk-produk Sido muncul itu tidak terbatas, sehingga dengan visi PT Sido munculnya itu ingin memproduksi 15 juta saset per bulan itu bisa tercapai. Yang ketiga yaitu strategi strength dan threat, yaitu mengubah kekuatan dan ancaman menjadi sebuah strategi. Yang pertama dapat kita simpulkan yaitu perusahaan dapat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki antara lain dalam pemasaran, SDM, SOP, hingga harga dalam menghadapi kompetitor. Yang ini termasuk kekuatan dari PT Sido Muncul ini sendiri, yaitu dari pemasarannya yang kreatif, dari SDM-nya yang handal, dari SOP-nya yang terstandar kuat oleh SNI atau ada standar internasional, hingga harganya yang sangat bersahabat. Yang kedua yaitu perusahaan dapat memasarkan produknya di luar negeri dengan distribusi langsung oleh perusahaan menggunakan kantor perwakilan, sehingga memudahkan dalam proses regulasi, pemasaran, dan distribusi. Nah, di sini setelah kita amati dari kekuatan-kekuatan dari PT Sido munculnya itu tentang pengiriman barang ke luar negeri, yaitu strategi yang seharusnya biar agar lebih mantap lagi penjualannya ke luar negeri, itu dengan
bergabung dengan perusahaan yang dibuat-buat oleh pemerintah. Yang keempat yaitu strategi weakness dan threat, yaitu mengubah weakness, kelemahan dan threat, ancaman itu menjadi sebuah strategi. Yaitu kesimpulannya yaitu perusahaan dapat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki antara lain dengan dalam pemasaran, SDM, SOP hingga dalam menghadapi kompetitor serta didukung oleh tata kelola perusahaan yang baik. Ini sama seperti yang tadi. Di sini ada gambar tentang ekspor perdana tolak angin ke Filipina pada tahun 2018. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini akan dijelaskan oleh Saudari Rahmawandani. Apakah Saudara Rahmawandani sudah masuk? Rahmawandani? Kayaknya belum tuh, Mas. Oh, baiklah, untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Bang Jimmy Indrawan. Kepada Bang Jimmy Indrawan kami persilahkan. Atau mungkin ini akan dibacakan oleh Saudara Cut Mutiara. Kepada Saudari Cut Mutiara kami persilahkan. Insya Allah ini akan saya bacakan sendiri, yaitu kesimpulan dari analisis yang kami lakukan pada PT Perusahaan Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk ini, yaitu PT Sido Muncul sebagai pembuat produk jamu di Indonesia seharusnya bisa mengembangkan sayap usahanya lebih baik lagi. Dilihat dari kualitas produknya, PT Sido Muncul harus bisa mengenalkan produk jamu khas Indonesia ke berbagai penjuru dunia lebih baik lagi. Dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua produknya, tetapi semua produknya sehingga bisa mengenalkan olahan rempah-rempah khas Indonesia. Di sini memang tujuan utama dari PT Sido Muncul yaitu mengenalkan rempah-rempah khas Indonesia, sehingga orang luar negeri tahu bahwa rempah-rempah Indonesia ini kaya dan bisa dibuat menjadi sebuah produk-produk yang melawan penyakit-penyakit seperti influenza, ada tolak angin, untuk kekuatannya itu ada kuku bima. Nah, selanjutnya dalam melakukan pengembangan perusahaan dalam dunia persaingan yang datang, seorang manajer harus mengerti mengenai pasar, mengerti sistem dan belajar mengelola sistem tersebut, adanya keterikatan dari yang satu sama lain, produk yang dihasilkan harus kompetitif, memiliki keunggulan kooperatif, serta melakukan kajian-kajian yang lebih luas akan suatu produk yang pada akhirnya akan memberi nilai tambah yang besar. Sebuah perusahaan harus mampu mempengaruhi konsumen untuk loyal pada produk yang kita hasilkan. Memberi penghargaan bagi konsumen sebagai bukti sebuah perusahaan memperhatikan konsumennya. Hal yang tidak boleh disepelekan adalah menguasakan akan bahan baku industri. Hubungan yang baik dan kepercayaan yang terus dibangun itu merupakan hal yang sangat vital untuk tetap berjalannya sebuah perusahaan. Saran dari kelompok kami terhadap PT Sido Muncul ini itu hanya sedikit saja, yaitu PT Sido Muncul harus terus melakukan inovasi-inovasi barunya agar jamu yang menjadi salah satu ciri khas kebudayaan Indonesia tetap mampu bersaing dalam dunia bisnis, baik bisnis nasional maupun internasional. Dan kita doakan semoga PT Sido Muncul ini bisa bersaing di pasar internasional dan menguasai saham-saham internasional. Baiklah, sekian dan terima kasih. Itu saja penjelasan dari hasil diskusi kami pada manajemen strategik